Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adillah. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah usul fikih untuk dosen pengampu Dr. Muhnasiruddin MA MAG. Nama Muhfarhan Famihak, NIM 202111213, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3F. Pengertian ta'arud al-adillah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Menurut Profesor Dr. H. Amir Syarifuddin, menakrifkan ta'arud dengan berlawanannya dua dalil. Hukum yang salah satu di antara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjukkan oleh dalil lainnya. Ali Hasbullah mendefinisikan ta'arud sebuah dalil yang sama martabat subhatnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil lainnya. Dari beberapa pengertian di atas, ta'arud al-adillah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada waktu satu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu A. Adanya dua dalil. B. Keduanya memiliki martabat yang sama. C. Keduanya berbeda. D. Berkenaan dengan masalah yang sama. E. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh ta'arud al-adillah. Contoh dalam firman Allah yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 234. Dalam ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, iddahnya selama 40 hari, sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Unsur-unsur ta'arud al-adillah. Pertentangan hanya dapat terjadi jika termenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya, sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad. 2. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya, dalil yang satu menunjukkan haram, dalil yang satu menunjukkan halal. 3. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. 4. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. Dan terakhir, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat zahir. Jenis-jenis ta'arud al-adillah. 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang bunyi ayatnya, wal
wal khawla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Quran Surat Al-Nahl ayat 8. Dalam ayat ini, kuda dan bihal hanya diperuntukkan untuk kendaraan dan hiasan saja, sedang ayat ini mengandung ketentuan lain. Untuk ayat kedua yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Subhanallahul adzim. Yang artinya, Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Quran Surat Ghafir ayat 79. Pengertian An'am pada ayat di atas meliputi kuda dan bihal, sehingga di samping kuda dan bihal itu bisa dikendarai, juga bisa untuk dimakan. Untuk ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul adzim. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Nas ini sesuai dengan keumumannya, menunjukkan bahwasanya setiap wanita yang hamil iddahnya adalah dengan melahirkan kandungannya, baik beriddah karena ditinggal mati suaminya atau tidak. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil merupakan suatu kasus di mana nas yang pertama menghendaki bahwa iddahnya berakhir dengan masa tunggu 4 bulan 10 hari. Sedangkan nas yang kedua menghendaki iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya. Jadi dua nas tersebut saling bertentangan pada kasus ini. Dua ayat di atas harus dikompromikan. Jika istri-istri yang ditinggal suaminya sedang hamil, maka hendaknya beriddah dengan salah satu yang lebih dari 2 ketentuan di atas. Seandainya ia melahirkan kandungannya sebelum 4 bulan 10 hari dari tanggal wafat suaminya, maka ia harus menanti sampai sempurna 4 bulan 10 hari. Apabila dalam 4 bulan 10 hari ia belum juga melahirkan, maka iddahnya sampai ia melahirkan. 2. Ta'arud Al-Quran dengan Sunnah. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan sebaliknya, yang artinya dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika khutbah haji wada, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk yang ketiga, ta'arud sunnah dengan sunnah. Dalam hadis Nabi SAW
yang artinya dari Siti Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi yang artinya bila telah dipanggil untuk sembahyang subuh sedang salah satu di antara kamu dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Contoh lain yaitu tentang riba. Dalam hadis Nabi yang berbunyi tidak ada riba kecuali riba nasi'ah, riba yang muncul dari utang piutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa riba hanya terdapat adalah nasi'ah. Sedang dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis di atas tampak terlihat adanya pertentangan mengenai hukum riba. Hadis pertama menjelaskan bahwa riba hanya terdapat pada jual beli, sedangkan hadis kedua melarang riba fadl kecuali menukar benda yang sejenis. Jika dikompromikan kedua hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan ialah riba nasi'ah, sedangkan riba fadl dibolehkan jika benda yang ditukar itu sejenis. 4. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Ta'arud kedua dalil ini bisa dikemukakan antara sunnah dengan qiyas dalam menetapkan hukum kebolehan. Bagaimana halnya bila seseorang mengadakan jual beli unta atau kambing yang diikat puting susunya agar kelihatan besar, sedang setelah dibeli dan diperah air susunya terbukti adanya ghahr. Sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah hendaknya Anda mengikat susu unta ataupun kambing agar kelihatan besar. Barang siapa membelinya sesudah terjadi demikian, maka boleh memilih di antara dua pandangan yang dianggap baik. Bila menghendaki, boleh melangsungkan jual beli itu atau mengembalikannya dengan membayar 1 sya' dari tamar. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Dalam hadis di atas tadi disebutkan bahwa bila memilih pengembalian unta atau kambing itu, pembeli dengan membayar 1 sya' dari tamar. Ini pendapat jumhur ulama Adawiyah berpendapat lebih sesuai dengan mengembalikan perahan susu itu bila masih dan bila telah habis dengan mengganti harga air susu itu. Hal ini dikiaskan pada tanggungan bila menghabiskan atau merusak barang orang lain, maka pihak yang menggunakan barang orang lain itu mengganti sejumlah atau menilai atau senilai dengan yang telah dipergunakan. Untuk yang kelima, terakhir, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Contohnya adalah pengkiasan masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah, sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim, yang artinya dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun dan mengubuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil sebuah hukum kebolehan mengawinkan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan, yang masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanafiyah, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya. Cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Untuk yang pertama, kita akan membahas menurut ulama Hanafiyah jika terjadi ta'arud al-adilah, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui nasakh. Dengan cara pertama ini, mujtahid dapat meneliti dalil itu dari aspek
waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang terlebih dahulu dapat dinasakh oleh dalil yang datang kemudian. 2. Tarjih. Dengan cara ini jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara dua dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau rajih. C. Al-jam'u wa al-taufiq. Cara ketiga ini ditempuh jika cara kedua, tarjih, tidak mungkin untuk dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. D. Tasaqut. Jika tidak mungkin untuk dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu. Tasaqut. Ketika itu mujtahid dapat menggunakan dalil lain yang lebih rendah urutannya. Jika bertentangan itu adalah dua ayat, maka ia bisa menggunakan sunnah. Jika yang bertentangan itu adalah hadis, maka mujtahid bisa menggunakan qaul sahabi. Begitu selanjutnya. Untuk yang kedua, adapun menurut Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan ta'arud al-adilah adalah sebagai berikut. 1. Al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan jika kemungkinan alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya. 2. Tarjih. Jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yang ditempuh adalah dengan tarjih. 3. Nasakh. Jika cara kedua tarjih tidak juga mungkin untuk dilakukan, maka caranya meneliti aspek waktu turunnya dari dua dalil tersebut. Maka dalil yang datang terdahulu dapat dinasakh oleh dalil yang datang kemudian. Untuk yang terakhir, yang keempat, tasaqut. Jika cara ketiga nasakh juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan dua dalil itu, dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya. Jika diperhatikan perbedaan cara yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada urutannya. Untuk yang pertama, Hanafiyah sendiri dimulai dari nasakh, tarjih, al-jam'u wa al-taufiq, dan tasaqut. Untuk yang kedua, Syafi'iyah dimulai dari al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasakh, dan tasaqut. Sekian penjelasan tentang materi ta'arud al-adilah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.